Saya muliakan Abah Dahlan Iskan, Profesor Tata, Ustadz Karis, dan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para peserta silaturahim virtual kita pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan, dan saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, bahwa media sosial ini kan sebenarnya bagian dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dan semaju-majunya ilmu dan teknologi itu ya tetap dalam kerangka wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi dia mau sebanyak-banyak apapun, ya, semaju-maju apapun, sehebat-hebat apapun, ya tetap dalam konteks qalilan itu gitu. Jadi saya tidak pernah khawatir, dan kita tidak usah terlalu khawatir juga ya terhadap masa depan agama, terhadap runtuhnya nilai-nilai kebaikan karena kemajuan ilmu dan teknologi. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa pada akhirnya semua kemajuan ilmu dan teknologi itu pada akhirnya akan membawa kepada spiritualitas baru. Ya, jadi semakin merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tidak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya mungkin perlu ya kita juga mengevaluasi ya pemahaman kita tentang dunia nyata dan dunia maya. Saya orang yang setelah mendengar penyampaian pada sore hari ini adalah orang yang tidak setuju media sosial itu termasuk dunia maya ya. Dia kurang nyata apa dibanding keseharian kita gitu. Karena dia sudah jadi bagian dari keseharian kita. Dia kurang nyata apa kalau kita lihat dari dampaknya, di mana suatu masyarakat yang telah ditempa oleh nilai-nilai yang cukup kuat ya dari generasi ke generasi itu bisa begitu saja buyar ya kohesivitas sosialnya karena konten-konten yang ada di media sosial. Jadi saya ingin mengatakan bahwa media sosial itu adalah al-waqi'ul mu'ash menurut saya. Itu suatu dunia nyata yang senyata-nyatanya. Karena pengaruhnya itu sudah merasuki kita dari mulai bangun tidur sampai tidur pagi ya. Dan merasuki seluruh dimensi dari kehidupan kita, individual maupun sosial. Nah, karena itu, karena media sosial itu dunia nyata, maka mari kita respon ya, seperti kita menghadapi segala sesuatu yang memang kita alami di dunia nyata. Jadi jangan karena dianggap dunia maya, lalu kemudian kita tidak awas ya terhadap media sosial. Dia bagian dari kita. Dan kita harus hadapi itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa media sosial itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Dan bahkan sampai pada titik di mana dia telah menjadi sumber pengetahuan. Ya walaupun kan ada perdebatan ya berapa persen pengetahuan di dunia sosial itu dibanding propaganda. Berapa banyak berita dibanding gosip misalnya. Tapi pada kenyataannya ya, secara faktual ya banyak sekali di antara kita, termasuk dalam konteks membangun kehidupan keagamaannya, itu menjadikan media sosial sebagai rujukan utama. Nah, menjadikan media sosial menjadi rujukan utama, mulai dari meme-meme yang sederhana, sampai ujaran-ujaran yang kompleks ya, dalam satu pengajian, misalnya di media sosial, atau tokoh-tokoh tertentu. Nah, jadi, media sosial itu memang sangat berpengaruh. Nah, karena itu apa sih yang mesti kita lakukan bersama-sama? Pertama, menurut penting sekali ya untuk kita menyadari bahwa ada tanggung jawab yang besar ya yang ada pada semua tokoh yang disebut oleh Abah Dahlan Iskan tadi. Jadi kalau sesederhana apa sih agamamu? Atau bagaimana beragamamu adalah apa yang kamu baca dan gurumu siapa, ya maka media sosial itu bisa sama dengan adalah keberagamaan banyak orang dari kita. Karena itu para tokoh-tokoh yang ada itu harus punya tanggung jawab besar ya, yang dia sadari betul. Terus terang saya agak terganggu ya ketika misalnya kita banyak sekali mendengar ya tentang katakanlah kehormatan ulama. Saya ingin sampaikan bahwa bukan hanya ulama yang punya kehormatan. Dan dalam Islam itu setiap kehormatan itu selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Jadi kehormatan besar ya tanggung jawab juga besar.
Kemudian seringkali kita mendengarkan bagaimana disampaikan al-ulama warasatul anbiya sebagai salah satu alasan untuk memuliakan ulama. Kita nggak boleh lupa juga bahwa warasatul anbiya yang dirumuskan oleh para ulama itu bukan berarti sekedar ilmu. Apa sih yang diwariskan oleh Nabi? Kan Nabi tidak hanya mewariskan Al-Quran dalam bentuk ayat yang 6.000 sekian, tidak hanya mewariskan teks hadis, tetapi yang diwariskan oleh Nabi kan keseluruhan kehidupan. Yang diwariskan itu kan tatanan nilai. Yang diwariskan itu kan sikap perilaku dan semua kultur kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, sehingga ketika bicara tentang ulama misalnya, acuannya adalah seberapa banyak dia bisa menyampaikan ayat Al-Quran di dalam pengajiannya, sebagaimana selantang apa dia bisa menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupa bahwa al-ulama warasatul anbiya itu nilainya jauh ya, atau makna itu jauh lebih kompleks dari sekedar menyampaikan Al-Quran dan hadis di pengajian-pengajian. Nah, ini menurut saya penting ya, karena itu bagi ya kita ya, tokoh dalam skala kecil-kecil lah. Saya misalnya tokoh dalam skala kecil, saya ya yang hadir juga di sini punya ketokohan masing-masing ya. Termasuk juga Dahlan Iskan, Profesor Tata, Ustadz Karis ya, di masing-masing ruang perkhidmatan kita, tapi kita punya ya katakanlah dalam tanda kutip ketokohan kita masing-masing ya, yang walaupun kecil-kecil tapi kalau bersama-sama ini akan menjadi besar. Karena itu tanggung jawab kita ya harus besar juga gitu. Tanggung jawab itu kan sederhana. Bagaimana sih kita menghadirkan hal-hal yang baik di ruang publik yang namanya media sosial itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mayadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhzaihi atman lahul jannah, yaitu kita aktualisasikan sekarang. Siapa yang bisa menjamin sesuatu yang berada di antara dua gerahamnya dan sesuatu yang berada di antara dua pahanya, ya saya jamin masuk surga. Di antara dua geraham itu ya semua ujaran-ujaran kita, ya, produksi, ya baik dengan tangan, dengan lisan, ya, dengan apapun ya yang kemudian hadir di ruang publik dikonsumsi oleh orang banyak, itu adalah hasil dari mabaina lahyaihi itu. Jadi menurut saya penting ya. Karena itu, walaupun tadi ada disampaikan oleh Prof. Tata dua hal ya, memang kita saksikan langsung dalam kehidupan ya. Ada bubble yang tercipta, ada echo chamber. Tapi menurut saya ya bubble ini harus kita tusuk juga gitu, supaya ada ruang di mana suara dari satu bubble itu bisa sampai ke bubble yang lain. Echo chamber itu juga ya harus dibolongin juga tempurungnya gitu. Nah, siapa yang membolongi itu ya bukan masyarakat, bukan tabi'in ya, tetapi al-matbu'in, bukan massa, bukan pengikut, tapi yang diikuti. Karena itu dalam situasi yang seperti ini, ya, fragmentasi yang luar biasa, termasuk polarisasi di grup-grup WhatsApp, ya para tokoh ya, sekecil apapun peran kita, ya kita harus mampu membangun hamzatul wasal itu, membangun komunikasi satu sama lain. Nah, ini yang menurut saya juga juga semakin jarang dan bahkan hilang dari tengah kita. Kalau dulu ya mohon maaf ya ada istilah sunnah syiah ya. Kalau sekarang ini bukan sunnah syiah lagi kita ini sudah bukan lagi perbedaan dari sisi aliran akidah, bahkan dari sisi organisasi saja itu sudah tidak memungkinkan kita untuk melubangi bubble itu. Nah, tantangannya menurut saya, yuk kita bangun silaturahim. Wasatiyah itu menurut saya implementasi yang paling konkret di dunia kita yang namanya Indonesia dengan heterogenitas yang seperti ini adalah masing-masing kita selalu berusaha membangun komunikasi dengan yang lain. Nah, gaya boleh beda-beda ya. Kan ada yang lembut, ada yang tegas ya, ada yang keras ya, itu semua dimungkinkan. Yang penting jangan kasar. Ya, fazon golizol kolbinya itu nggak usah. Tapi masalah aksentuasi dan segala macam itu dimungkinkan. Dan di situ kita saling berlapang dada ya. Dan kalau kita bisa membangun komunikasi, saya tetap percaya bahwa masyarakat Indonesia, seperti kata Pak Dahlan tadi, itu sangat mengikuti tokoh-tokohnya. Kalau antara tokoh itu sudah mampu membangun komunikasi yang baik ya, itu akan mengurangi beban sosial yang masyarakat rasakan. Kan sekarang ini mohon maaf para tokoh banyak membuat masalah,
akhirnya yang mendapat tekanan itu justru masyarakat. Ya sudah waktunya untuk para tokoh membalas jasa dari masyarakat yang mengikuti mereka, yaitu dengan merilis ya, atau melepaskan ketegangan-ketegangan, konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat karena ulah mereka, yaitu dengan apa? Membangun silaturahim, membangun komunikasi. Nah, selebihnya terakhir saya ingin sampaikan ya bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tadi Prof. Tata sudah sampaikan pendidikan mulai dari jenjang yang sangat dini. Menurut saya ya etika bermedsos itu harus menjadi bagian dari pendidikan karakter seperti disampaikan oleh Prof. Tata tadi. Karena kalau tidak ada hal yang luar biasa ke depan, itu hampir pasti ya, kita akan semakin banyak menggunakan alat telekomunikasi yang di dalamnya itu ada media sosial, di dalam kita berinteraksi. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang sangat menyimpangkan kita, maka logika linearnya ke depan itu kita akan semakin tergantung dengan medsos. Ya karena itu kita siapkan betul agar generasi yang kalau nggak bisa dari kita, ya generasi setelah kita itu bisa bermedsos dengan lebih baik dan lebih sehat. Dan itu akan menghasilkan keberagamaan yang juga lebih sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.